Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, mari kita lanjutkan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan melanjutkan studi kelayakan bisnis dalam pemasaran ya. Jadi ini adalah kelanjutan mata kuliah kemarin, yaitu analisa pesaing. Nah, apa tujuan analisa pesaing? Adalah untuk mengidentifikasi daripada pesaing. Yang jelas, analisa pesaing ini adalah kita akan mencatat bagaimana pesaing kita dalam kita untuk menentukan kebijakan, kemudian menentukan sasaran pesaing. Apa yang menentukan sasaran pesaing adalah penggolongan. Bagaimana pesaing itu kita analisa agar kita tahu mana sasaran pesaing kita. Sehingga dalam bisnis itu kita harus betul-betul mengetahui mana pesaing kita dan apa yang dijual. Kemudian kita mengidentifikasi strategi pesaing. Jadi kita juga perlu mengidentifikasi pesaing, jadi sehingga kita sebagai bandingan ketika kita mau membuat kebijakan. Kemudian kita akan menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Jadi di dalam bisnis itu kita ada namanya SWOT ya, ada kekuatan, ada kelemahan, ada ancaman dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita membuat metrik analisa pesaing, karena pesaing itu tidak hanya satu ya. Jadi pesaing itu ada beberapa di antara kita harus mengetahui produk pesaing ya, kemudian harganya pesaing satu, dan pelayanan dan produksi dan lokasinya. Kemudian produk-produk kita apa. Sehingga ketika kita membuat metrik seperti ini, kita mencatat misalkan harga itu berapa pesaing satu, berapa pesaing dua, sehingga kalau itu barang itu produknya hampir sama dengan kita, sehingga kita harus mengetahui mana kelemahan kita, mana kekuatan kita, dan mana kekuatan lawan dan mana kelemahan lawan atau pesaing. Sehingga inilah kita membuat metrik, termasuk juga lokasi promosi ya, seperti pelayanannya bagaimana. Nah ini adalah kita menginjak ke metrik ya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang marketing pembauran ya. Yang mana ini kita harus memahami bahwa sebenarnya ini mata kuliah di manajemen pemasaran sudah pernah saya menyampaikan ini ya. Namun itu ada adik kelas kamu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang marketing mix ya. Ini pembauran. Bagaimana kita produk-produk kita bisa diterima di segala aspek ya masyarakat agar sasaran segmen pasar kita itu bisa sesuai dengan target kita. Bapak-bapak, ketika kita membuat produk, kita harus bagaimana segmen-segmen itu berjalan sesuai dengan metode tadi yang tempo saya sampaikan, yaitu segmen ya, kemudian prosesnya itu termasuk positioning. Nah, di dalam marketing mix kita ada yang disebut ya, kita menentukan produk ya, kemudian kita menentukan harga, price dan promosinya. Nah, ini adalah ketika kita membuat marketing mix itu kita harus betul-betul produk apa yang kita pasarkan ya. Jadi harganya, kemudian ada people, proses, dan physical efficient. Nah, ini adalah 7 proses ketika kita menganalisa di dalam marketing mix. Jadi semuanya apa yang kita produk kemudian kita pasarkan kepada di mana segmen itu, maka ini sangat menentukan. Artinya apa? Kita harus tahu bagaimana marketing mix itu prosesnya seperti ini ya, servisnya ya, produsernya bagaimana, kemudian people adalah manusianya, tenaganya di training atau bagaimana, ini kekuatan kita. Jadi sumber daya manusia adalah di people sini.
Nah, kemudian ada physical advantage ini adalah dengan bagaimana kita membuat administrasinya, ya, promosinya, ini sales promosinya, advertising, public relation dan sebagainya, place, ya, ini juga bagaimana kita memberikan market, ya, kemudian ini proses harga, ya, packing, kemudian ini ada produk, ada jasa, branding dan service dan semuanya. Ini adalah marketing mix, ya. Semua ini kita lalui, ya, sesuai dengan metode segmen pasar kita. Nah, marketing mix ini semua ketika kita membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan marketing mix 7 PS ini merupakan semua komponen. Ketika proses ini dilalui dengan baik, maka kita sudah mengenai hasil yang baik. Bapak-bapak, memang tidak mudah ketika kita mau memperkenalkan barang baru. Karena apa? Kita harus melihat pesaing kita sesuai tadi yang sudah saya tahu dalam materi gitu, ya. Sehingga marketing mix ini harus betul-betul ditata sesuai dengan manajemen kita, sehingga manajemen kita itu bisa menganalisa sesuai dengan kemampuan daripada aktuating kita, ya, staf kita. Kemudian kita analisa, kemudian kita kontrol, kita jalankan, dan tujuan kita akan terpenuhi. Inilah ketika kita membuat marketing, ya. Jadi semua apa yang kita lakukan di dalam menjual produk baru, maka kita harus bisa menentukan hal semacam ini. Karena apa? Produk baru itu untuk memperkenalkan itu tidak mudah, karena ada di situ ada variabelnya, ya, ada variabel memperkenalkan itu sudah tidak mudah, sehingga kita memerlukan tenaga people, ya, trainingnya, ya, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Dan konsumen itu adalah mereka adalah yang mengonsumsi produk-produk kita. Agar produk-produk kita itu bisa laku, maka kita harus betul-betul gencar, utamanya adalah diantaranya promosi, ya, harga. Nah, kemudian kita coba untuk menganalisa suatu produk, ya, ini yang sangat sederhana ketika kita melihat. Nah, ini kemasan itu, bagaimana kemasan itu penting untuk target segmentasi, ya. Karena kemasan ini sangat luar biasa. Ini adalah analisa yang paling mudah agar ada dipaham mahasiswa bahwa walaupun ya rasa ini adalah milk coklat, ya, merek coklat, sama-sama, ya, ini produk. Nah, ini bahan kemasannya, yang satu itu dari plastik, yang satu ini dengan kemasan yang berbeda. Nah, walaupun ini kedua produk ini rasanya sama, ya, tetapi ini hanya melihat kemasan, sehingga kemasan yang lebih mewah cocoknya untuk kelas atas, ya. Misalkan kita segmen kita dari kelas di golongan di kelas psikologi, ya, pendapatan atau gaya hidup dan sebagainya. Nah, ini adalah lebih cocok. Nah, kita bandingkan kedua kemasan, rasanya sama untuk menentukan segmen pasar, ya, tetapi kemasannya beda. Ini sangat berpengaruh, ya. Ketika barang itu dikemas dengan baik, dengan mewah, maka ini segmen membelinya juga segmen ke atas. Tetapi kalau kita tidak menutup kemungkinan juga kita membuat segmen atau segmen yang ke bawah, nah, ini juga bahan-bahannya juga tidak terlalu mahal, ya, tidak mahal, sehingga sasaran kita untuk menentukan itu tergantung bagaimana mengemas kita. Walaupun rasanya sama, tetapi ketika kita kemas dengan keadaan yang berbeda, ada yang dengan bahan yang mewah, maka itu juga akan memenuhi segmen pasar kita. Jadi metode seperti ini banyak, ya. Makanya kita membeli barang itu terkadang sama-sama rasa coklat, sama-sama manis, ya, hanya bentuknya aja yang beda. Ini juga mempengaruhi. Kita sering di masyarakat, ya, rasa kacang itu juga sama, ya, sama-sama, ya. Coba yang sering kita keripik itu, ya. Nah, ini marketingnya. Jadi panduan tadi yang saya sampaikan di masalah kemasan tadi, kita bandingkan di sini. Market bikin di sini. Kita analisa ke sini, akan kembali ke sini
bagaimana kita menentukan proses seperti yang tadi saya sebut. Ya, ini saya sebut tentang kemasan seperti itu, sasaran kita di mana. Nah, ini untuk menentukan ketika kita menyampaikan kepada masyarakat untuk menganalisa ya apakah harga itu tadi sesuai dengan kemasan harga BIP-nya, karena setiap produk itu mempengaruhi kemasan ya. Kemasan juga kemasan. Oke, adik sekalian, kita sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.